Di bulan Mei ini memiliki tema transformasi sejati. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 13 sampai 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Galatia 5 ayat 17 dan 18 di sini dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini dikatakan keinginan daging. Keinginan daging dengan keinginan roh itu berbeda. Memberi diri dipimpin oleh roh berarti membuka ruang untuk intervensi Roh Kudus berkarya. Ya, artinya kita memberi izin Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Berarti meminta tuntunan Roh Kudus, bertanya dan taat melakukan apa yang Roh Kudus nyatakan. Ya, memberi diri dipimpin Roh Kudus hanya dapat dilakukan dengan kesadaran sendiri dan perlu dilakukan dengan proses yang berkelanjutan, berulang-ulang atau setiap hari untuk hidup sesuai dengan sifat dan kehendak Allah. Artinya apa? Kalau kita tadi kan kita awalnya hidup dari dosa, Tuhan dah hadir untuk menyelamatkan kita, tapi kita perlu merespon kasihnya, tapi kita tidak mampu. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus sudah membimbing kita, artinya kita harus meminta supaya Roh Kudus hadir. Dan ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, ya, artinya kita siap dituntun, siap dibimbing. Dan itu kita harus perlu kesadaran penuh untuk mau dipimpin, mau dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudus, ya. Apa cukup sekali dikatakan setiap hari kita minta tuntunan daripada Tuhan. Setiap hari kita minta Tuhan membimbing kita, ya. Dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, ya. Berarti orang percaya yang telah menerima Roh Kudus atau orang yang menyatakan dirinya sudah hidup baru harus secara aktif menyesuaikan tingkah laku sehari-hari dengan kehendak Roh Kudus, bukan menuruti keinginan daging. Oleh sebab itu kita harus mengambil komitmen meninggalkan dosa. Jangan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya begitu-begitu aja. Yang penting saya sudah Kristen, yang penting KTP saya tertulis Kristen. Tidak boleh seperti itu. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ambil komitmen untuk merespon kasih Tuhan, ya. Dengan apa? Dengan mau hidup di dalam kasih-Nya. Tentu kita tidak mampu, oleh sebab itu kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Seperti tadi saya sudah bilang, kita berdoa dengan Tuhan, baca firman-Nya agar kita paham Tuhan maunya apa dalam kehidupan kita, ya. Bahkan setelah kita sudah ambil komitmen, kita sudah meminta Roh Kudus membimbing kita, ya, harus ada tindakan yang nyata. Kita itu menjadi pelaku firman. Itulah tadi sesuai dengan sesuai dengan tema bulan kita ini, ya. Dibutuhkan adanya transformasi, dibutuhkan adanya perubahan. Dari kita orang berdosa, kita diselamatkan oleh Tuhan, perlu ada tindakan bahwa kita memang anak-anak Tuhan, ya. Ketika kita dipimpin oleh Tuhan, bukan hanya kita, ya, yang mengalami perubahan.
perubahan. Hubungan kita dengan sekitar kita juga akan mengalami perubahan, ya. Hubungan kita dengan keluarga kah, hubungan kita dengan teman kerja kah, tetangga kita kah, itu akan mengalami perubahan juga, ya. Yang awalnya mungkin kita mungkin melihat orang dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan muka yang sangat judes. Tetapi ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa menyatakan shalom, kita bisa menanyakan kabar, itu akan menjadi berkat. Simple, tapi itu bisa menjadi berkat. Orang akan melihat dalam perkataan kita kah, dari tindakan kita kah, kita menjadi berkat, ya. Ketika Roh Allah itu hadir dalam kehidupan kita, kita diubahkan, tindakan kita pun, keseharian kita pun dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Ya, perkataan kita, tindakan kita membuat tetangga kita atau mungkin teman kerja kita itu berkata, wajarlah dia suka berbagi, orang Kristen. Wajarlah dia ramah, orang Kristen. Bukan masalah orang Kristennya, tetapi secara tidak langsung, ya, nama Tuhan yang dipermuliakan, ya. Jadi transformasi sejati atau perubahan yang kita butuhkan, kita itu membutuhkan anugerah daripada Allah. Kita membutuhkan Roh Kudus yang membimbing kita karena kita tidak mampu. Oleh sebab itu kita ambil komitmen untuk hidup di dalam kasih Tuhan, ya. Ambil komitmen, undang Roh Kudus dalam kehidupan kita dengan sering bersekutu dengan Tuhan, dengan sering membaca kebenaran akan firman-Nya, ya, agar Tuhan membimbing kita. Dan ingat, hal itu juga akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana orang sekitar kita juga bisa melihat kasih Allah dalam kehidupan kita. Kiranya perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa memuliakan nama Tuhan.